Bismillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Ini udah hampir menjelang siang, suaranya udah agak lemes. Kita cek sound dulu, cek suaranya dulu. Mana semangatnya? Nanti kalau ibu bilang mana semangatnya, tinggal kalian kepalkan tangan, taruhnya ke dada. Ini semangatku. Oke, kita coba. Oke, Bu. Boleh, Bu. Ya. Bisa. Semangatku. Ini kalian suaranya lebih coba ya. Mana semangatmu? Ini Semangatku. semangatku. Udah siap belajar hari ini? Terima kasih. Siap, Bu. Siap ya kan? Oke, harus siap. Di sini pada pembelajaran hari ini, Ibu senang sekali ada masuk di lokal sini karena murid-muridnya rapi. Nanti pertahankan ya, kita harus memberikan contoh yang baik untuk adik-adik kelas karena kan sekarang udah di kelas 5, jadi kita harus memberikan contoh-contoh yang bagus, bajunya harus rapi, rambutnya, kukunya dan segala macamnya harus rapi agar bisa menjadi contoh. Sebelum mulai pembelajarannya, tolong Kus disiapkan dulu kelasnya. Baik, Bu. Baik, mari teman-teman sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih, Kus. Untuk ketua kelas, Ibu cek dulu absensinya. Hari ini siapa yang tidak masuk ya ketua kelasnya? Terus Yani. Ya, hari ini ada yang tidak masuk atau bagaimana? Saya, Bu. Hadir semua. Oke, alhamdulillah. Oke, bagus. Kita bisa mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Hari ini kita masuk ke pembelajaran pembelajaran tema 2, sub 3, pembelajaran 3. Sebentar, Ibu bukakan PowerPoint-nya terlebih dahulu. Oke, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Udah, Boleh. Bu. Udah terlihat. Oke, bagus. Oke, sudah terlihat semuanya? Sudah. Bu. Sudah. Oke, hari ini kita mau masuk ke tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dengan materi bahasa Indonesia dan IPS. Nah, sebelum Ibu mulai masuk belajar, kemarin kita sudah membahas tentang kata tanya. Siapa yang masih ingat tentang kata tanya? Apa saja yang ada di dalam kata tanya? Coba sebutkan. Nah, ya, Bu. Sebutkan. Yang pertama ada kata apa? Apaan, Bu? Mana, Bu? Bagaimana? Oke, coba Ibu tunjuk satu orang saja. Coba tolong di Pepi. Tolong sebutkan apa saja yang kita pelajari hari kemarin tentang kata tanya. Itu kata tanya apa, Bu? Yang seperti Bu sebutkan tadi. Terus itu kapan? Terus siapa? Mengapa? Bagaimana? Oke, bagus. Gimana, Bu? Hari ini masih menyambung tentang pelajaran yang minggu kemarin. Hari ini kita akan membuat pertanyaan tentang kata tanya tersebut. Jadi kalian harus membuat sebuah pertanyaan yang menggunakan kata tanya secara tepat. Contoh, kalau kita mau menanyakan tempat, kira-kira kata tanya apa yang paling cocok? Gimana, Bu?
Oh, pintar. Maria pintar. Kalau mau menanya adalah di mana. Kalau misalnya kita mau menanyakan kejadian atau mendapatkan informasi tentang sesuatu, kata tanya apa yang kita harus terapkan? Bagaimana, Bu? Oke, bagus. Terima kasih, Rida. Oke, setelah kita mempelajari kata tanya, peta konsep pada hari ini adalah yang pertama bahasa Indonesia itu tentang mengklasifikasi informasi kata tanya tentang apa, di mana, kapan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua kita masuk ke materi IPS. Materi IPS-nya tentang peran dan kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan pembelajarannya coba dibantu dulu biar kalian tahu apa sih tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Coba tolong dibantu Stikus bisa bantu untuk baca tujuan pembelajarannya. Semua, Bu. Semua aja, Bu. Nomor satu aja. Iya, Bu. Ya, akan saya baca, Bu. Memori. Peserta didik mampu mengidentifikasi informasi yang terkait dengan kata tanya apa, siapa, bagaimana, dan mengapa dengan percaya diri dan tepat. Oke, berarti kalian sudah tahu kan sekarang tujuan pada pembelajaran kita hari ini. Pertama kata tanya, selanjutnya kalian akan mampu menentukan kalimat kata tanya dengan benar. Selanjutnya kalian juga akan diajak untuk nanti merancang skenario tentang apa nanti kita lihat bagaimana ceritanya. Lanjut, di sini Ibu punya sebuah gambar. Coba perhatikan gambar yang pertama nih. Nih, gambar yang ini. Nampak kursornya nampak ya kan? Oh iya, Bu. Nah, coba kalau misalnya melihat gambar yang ini, apa yang bisa kita sebutkan dari gambar yang ini? Ayo, siapa yang bisa? Buat kerajinan, Bu. Oke, di Kerajinan ya, Bu. Oke, Iya, di sini buat mereka membuat kerajinan. Kerajinannya dari apa? Di sana di atas ada tulisan bank sampah. Nah, udah pernah dengar kata bank sampah? Bu. Belum, Bu. Yang dengar Bang. Dari sampah, Bu, berarti buatnya. Bang apa, Bu? Siapa yang udah pernah dengar kata bank sampah? Ayo, siapa yang udah pernah dengar? Saya tahunya Bang Royik. Ada yang udah pernah dengar, Bu? Bu, bank sampah itu untuk nyimpan uang juga ya, Bu? Kalau kita berbicara tentang Sama. Nah, itu tadi bank sampah yang biasanya kita tahu pada umumnya untuk penyimpanan. Tetapi kalau namanya bank sampah tentu yang disimpan adalah apa? Bu. Nah, yang disimpan adalah sampah. Nah, sampah seperti apa yang bisa kita salurkan kepada bank sampah? Nah, coba kita lihat gambar yang di sebelah sini. Nah, Ibu besarkan terlebih dahulu ya. Tuh. Sampah itu terbagi dua. Yang pertama sampah apa? Yang warna Organik, Bu. Organik, Bu. Organik, Bu. Sampah organik. Yang kedua sampah anorganik. Kira-kira sampah yang bakalan diterima di bank sampah organik atau Sampah anorganik, Bu. Organik, Bu. Sampah anorganik. Nah, tadi siapa tuh yang jawab sampah anorganik? Kira-kira alasannya apa coba? Kalau sampah anorganik, alasannya apa? Kenapa sampah anorganik yang bisa kita setor ke bank sampah? Coba. Oke, karena selain itu, Enggak tahu, Bu. oke, bagus. Ada Bu. Tidak bau dan bisa didaur ulang. Kira-kira kalau kita berbicara tentang sampah, yang buat sampah ini siapa ya? Kita semua. Pepi, Bu. Pepi buang sampah sembarangan tuh. Sama. Mana? Oke, yang membuat sampah Bisa bisa permisi ya Bang. yang membuat sampah enggak bisa jalan kalau jadi lagi sampai enggak ada dok. kita bertanggung jawab Terledo. agar Sunyuk bisa menjadi lebih kalau lagi seboleh bekok pulangnya ke bermanfaat. pengen enggak sampai bekok Suaranya bisa satu di-mute mungkin dulu satu atau tutup seperti ya. apa? Maaf ya.
Nur Insani lagi. Gitu Nur. doh. Orangnya Ndak lo batogang deh calanya belajar nyelang jam 10 Oke, itu yang kita Nana lanjut. tadi tuh. Ya. Bu Nur Suruhnya Insani. pulang kini ya Nah. Ya, Yang ya, lain makasih tetap ya. fokus Assalamualaikum. ke penjelasan Bu. Oke, Nur sudah. Insani. Sudah, Bu. Oke, bagus. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang bank sampah, kita berbicara tentang sampah organik dan sampah organik, di sini kita akan belajar juga tentang tanggung jawab kita terhadap sampah. Nah, kan kalian ini udah duduk di kelas 5 nih, berarti kalian sudah bisa untuk merangkai kata-katanya agar menjadi lebih bagus kalimatnya. Kira-kira tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap sampah itu apa ya? Tanggung jawab kita untuk terhadap sampah. Coba, siapa yang bisa? Membuang sampah pada Ayo, siapa tempatnya, yang Bu. Tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Oke, bagus sekali. Berarti kita bertanggung jawab untuk tidak membuang sampah sembarangan. Berarti kita harus memberikan contoh yang baik. Di sini masih suka buang sampah sembarangan atau tidak nih? Masih, Bu. Masih Bu. Happy, Bu. Happy habis jajan buang Mana dia? Tadi kan ibu udah bilang. Nah, Iya, Bu. itu nanti banyak, Bu, itu makan apa bekas. jam istirahat tolong dipertanggungjawabkan sampahnya, disetor ke tempat sampah, jangan disetor ke laci ya, Pepi. Iya Ibu, teman-teman suka naruh di tempat saya Ibu. Nah, Mbak Ding, bohong Bu. Bukan tuh, Bu. Masa Pepi yang satu harus hari sendiri, laci Bu. saya Bukan, penuh Bu. Bu. Jajan banyak. ya maka dari kita harus sama-sama menjaga kebersihan kelas. Kita harus memberikan contoh yang bagus. Kan sudah di kelas 5, ada banyak adik-adik kelasnya yang di bawah, jadi kita harus memberikan contoh yang baik. Jadi nanti kalau pas jam istirahat setelah makan jangan buang sampahnya sembarangan. Jangan di mana duduk di situ taruh sampah. Itu adalah contoh yang salah. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita berbicara tentang bank sampah, coba tengok tadi di sini kalian bilang di sini ada orang yang lagi membuat kerajinan. Kira-kira kerajinan ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Oke, bagus. Kegiatan ekonomi. Coba, siapa yang masih ingat lagi? Pertemuan kemarin pada pembelajaran IPS, Ibu sudah membahas tentang beberapa jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Coba kita identifikasi apa-apa saja kegiatan ekonomi masyarakat. Coba, siapa yang bisa? Angkat tangannya. Ayo. Jual beli. Oke. Nelayan, Bu. Oke, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kemarin kita udah lihat di lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Coba apa saja yang paling sering kita lihat? Apa? Coba. Tukang ojek, Bu. Petani. Oke, tukang ojek. Ada apa lagi? Tani, ada buruh. Dan nelayan. Iya, pedagang. Guru, Bu. Peternak, Bu. Oke, terima kasih. Oke, semua jawabannya sudah coba dengan jenis-jenis. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi masyarakat, hari ini kita mau membahas tentang peran. Nah, kalian tahu apa peran dari kegiatan ekonomi masyarakat? Kita mengenal 3 kata. Yang pertama adalah kata apa? Ya, yang berwarna hijau, apa ini? Produksi. produksi. Distribusi. Lanjut, yang ketiga yang terakhir adalah perannya sebagai Konsumsi. Oke, Ibu cek dulu nih, siapa yang sudah membaca bukunya di rumah? Kira-kira siapa yang udah tahu arti kata produksi? Apa itu produksi? Menghasilkan Bu. Membuat Bu. Membuat. Produksi itu mengolah barang setengah jadi Menghasilkan, Bu. Oke, bagus. Itu adalah pengertian dari produksi. Bagaimana pengertian dari distribusi? Ibu mau coba ke apa dulu lah? Ke Mira. Distribusi itu penyalur, apa ya, Bu, Mira? dari produksi ke konsumsi. Oke, bagus. Jawaban yang sangat bagus. Distribusi itu adalah proses penyaluran dari hasil produksi
Oke, lanjut. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Nah, ini nih. Ini yang paling sering kita lakukan setiap hari. Konsumsi. Apa sih konsumsi itu, Ibu? Iya itu tadi Bu, makanya Pepi banyak sampah di apanya Bu, di lacinya. Dia makan Konsumsi konsumsi. banyak, jadi banyak sampah. Ini konsumsi itu adalah apa, ya Rida? Konsumsi itu jadinya? Yaitu menggunakan Oke, bagus. memanfaatkan. Contohnya yang dilakukan. Contohnya Happy, yang dilakukan Bu. sih. Jadi Apa tadi? mengkonsumsi makanan, kemudian membuat sampah. Oke, bagus. Di sini Bu punya video tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, tapi videonya kita pre-memory aja, takutnya nanti Ibu juga laptopnya bermasalah, gugup ya kan? Oke, kita coba yang ke bawah. Nah, di sini Bu sudah siapkan beberapa contoh nih. Coba tengok gambar yang pertama. Mereka sedang memproduksi apa tuh? Coba terlihat atau tidak gambarnya? Gambar yang pertama. Roti, Bu. Mau Bu. Bikin roti, Bu. Oke, berarti mereka sedang memproduksi makanan. Di sini mereka mengolah adalah contoh dari produksi. Mengolah. Kemudian yang kedua, ini contoh dari apa ya? Supermarket Bu. Oke, ini contoh dari distribusinya. Distribusinya disalurkan ke mana? Distribusinya bisa disalurkan ke warung atau ke pedagang-pedagang kecil yang akan menjual. Oke, bagus. Dan yang terakhir ini adalah konsumsi. Konsumsi ini ketika sudah sampai di tangan Pembeli, Bu. konsumen itu siapa? Beli, Bu. Konsumen itu adalah pembeli. Oke, bagus. Berarti kegiatan ini kita lakukan setiap hari. Jadi kegiatan ini kita lakukan setiap hari. Tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Kegiatan mana yang kita lakukan setiap hari? Yang konsumsi Bu, yang sering. Konsumsi Bu. Kegiatan, tetapi di balik kegiatan konsumsi ada kegiatan distribusi dan produksi, baru sampai ke kegiatan konsumsi, baru sampai kepada kita. Oke, kalau materinya sudah dipahami sampai di sini, Ibu punya proyek. Di sini Ibu punya proyek, jadi Ibu akan bagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Karena ada 11 orang, berarti kita akan bagi ke 3 kelompok. Di sini tugas kalian adalah, nah ini dia tugasnya. Buatlah skenario tentang peran kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian perankan di depan kelas dengan tepat dan percaya diri. Jadi kalian diminta untuk membuat skenario dari distribusi, siapa yang berperan sebagai produksi, siapa yang berperan sebagai konsumsi. Kemudian kalian pentaskan, kalian tampilkan di depan kelas. Kita sepakati waktunya. Untuk waktu, Ibu menyediakan waktu 35 menit untuk kalian berdiskusi untuk membuat skenario, kemudian kalian akan tampilkan di depan kelas. Sampai di sini setuju? 35 menit, setuju? Skenario itu apa ya Bu? Skenario itu seperti rancangan. Jadi di sini kalian diminta untuk membuat sebuah cerita, kalian yang membuat, kalian juga yang memperagakannya di depan kelas. Jadi kalian akan mementaskannya di depan kelas tentang kegiatan distribusi, bagaimana kegiatan produksi dan konsumsinya secara garis besar seperti contoh yang sudah Ibu sampaikan di sini tadi. Oke, sampai di sini paham bukan? Paham? Bu, paham. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Duduk di tempat dua kelompok yang masing-masing, kemudian waktunya 35 menit. Kalian harus menyelesaikan skenario tentang peran kegiatan ekonomi masyarakat. Oke, sambil nanti Ibu akan ngecek secara berkala bagaimana perkembangan dari tugas proyek yang akan kalian buat. Oke, kita anggap sudah selesai. Waktunya habis, jadi sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan atau menampilkan skenario kalian untuk memerankan skenarionya di depan kelas. Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama.
kelompok yang pertama kita mulai dari kelompok satu. Yang kelompok satu silakan tampilkan skenarionya di depan kelas. Oh, tadi belum bagi kelompok belum belum tentukan kelompoknya ya. Oke, langsung saja ya. Untuk yang kelompok satu silakan tampilkan hasilnya di depan kelas. Oke, yang lain silakan menyimak. Oke, kita anggap sudah selesai di situ bagaimana cara mereka menampilkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, kalau misalnya semua kelompok sudah berhasil tampil, bagaimana sekarang kita lanjutkan kesimpulannya. Oke, untuk yang kesimpulan, jadi pada pembelajaran hari ini kesimpulannya seperti apa? Coba, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Saya, Bu. Kegiatan ekonomi, Bu. Oke, kegiatan ekonomi. Ada apa saja kegiatan ekonominya, Maria? Produksi. Produksi. Oke. Ibu. Sama kontribusi. Oke, selanjutnya apalagi yang sudah kita bahas tadi pada pertemuan yang pertamanya? Tentang kata apa? Tanya. Nah, tentang kata tanya. Nah, jangan lupa karena kata tanya itu kalian pakai juga setiap hari. Nah, kata tanya yang tadi kita sudah pelajari apa-apa saja? Coba diulangi, Muzah. Bu, ada kata apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, Bu? Oke, bagus. Berarti untuk materi hari ini semuanya sudah memahami materi dengan apa semuanya sudah dimengerti? Ada pertanyaan? Sudah, Bu. Oke, bagus. Kalau gitu, Ibu punya tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Nanti Ibu akan bagikan sambil kalian membereskan tempat duduknya, sambil kita bersiap-siap untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini. Tolong nanti Ya, Bu. Kusmawati nanti tugasnya dibagikan ke kawan-kawan ya. Pembelajaran hari ini selesai. Kita akan ketemu kembali hari besok dengan pembelajaran berikutnya. Kita akan membahas materi tentang bagaimana cara kita menghargai kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi kalian bisa baca di buku kalian masing-masing untuk pertemuan berikutnya. Tinggal nanti kita bahas di kelas bersama. Oke. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.